Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 50. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Kembali ke halaman istana dinasti Dewa Panwu. Suara genderang semakin keras. Acara perjamuan hampir dimulai. Halaman istana itu sudah dipenuhi banyak orang. Mereka sangat antusias untuk mengikuti perjamuan ini. Salah satu di antara mereka ada sosok gadis muda yang juga sangat antusias. Dia adalah Jiang Luoli. Ini hebat, ada begitu banyak orang. Terakhir kali keluarga Jun mengadakan perjamuan itu tidak semeriah ini, kata Jiang Luoli. Jiang Shengyi yang juga datang bersama Jiang Luoli langsung menegurnya. "Hei Luoli, jangan berlarian," seru Jiang Shengyi. "Tidak masalah kakak, aku tahu batasku," ucap Jiang Luoli sambil menoleh ke arah Jiang Shengyi. Dia tidak melihat jalan di depannya dan akibatnya Jiang Luoli menabrak seseorang dan terjatuh ke tanah. Jiang Luoli memegangi dahinya. Saat dia akan melihat siapa orang yang menabraknya itu, orang itu berbicara. "Hei gadis kecil, jika kamu berlarian seperti ini, kamu pasti akan ditangkap oleh orang jahat," kata orang itu yang adalah Jun Shengjian sembari menakut-nakuti Jiang Luoli. Jiang Luoli terdiam saat melihat itu. Sesaat kemudian, cakaran. Jiang Luoli langsung mencakar Jun Shengjian. "Luoli, jangan main-main," Jiang Shengyi kembali menegurnya. "Dialah yang memprovokasiku terlebih dahulu," Jiang Luoli cemberut. Jiang Shengyi hanya bisa menghela nafas saat melihat itu. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke orang yang dicakar Jiang Luoli itu dan merasa terkejut. "Ini, apakah kamu tuan muda Jun Shengjian dari keluarga Jun?" tanya Jiang Shengyi dengan heran. "Itu benar, Nona Shengyi, lama tidak bertemu," jawab Jun Shengjian sambil menahan sakit akibat cakaran Jiang Luoli itu. Mendengar nama keluarga Jun, Jiang Luoli langsung menjadi kesal. "Apa keluarga Jun lagi? Kenapa kalian terus menggodaku? Ini, rasakan tendanganku," kata Jiang Luoli sembari menendang Jun Shengjian. Jun Shengjian menghindar. Aku salah, Nona Luoli mohon berbelas kasihan padaku," ucap Jun Shengjian sambil tertawa. Saat itulah Jiang Shengyi berbicara. "Rombongan keluarga Jun telah tiba. Apakah itu berarti Xiao Er juga ada di sini?" tanya Jiang Shengyi. "Ah, tuan muda tidak ikut bersama kami, dan aku juga tidak tahu di mana dia sekarang. Namun mengingat karakternya, dia pasti akan datang untuk menerima tantangan itu," ucap Jun Shengjian. Jiang Luoli yang mendengar bahwa Jun Xiao akan datang, langsung menaruh tangannya di pinggangnya. "Oh, apakah bocah itu juga berniat untuk memperjuangkan posisi suami dinasti Dewa Panwu? Beraninya dia jelas-jelas telah bertunangan denganku," seru Jiang Luoli sembari mengeluarkan aura yang mendominasi. Melihat itu, Jiang Shengyi tidak bisa menahan tawanya. Sedangkan Jun Shengjian, dia malah berkeringat dingin. Saat mereka sedang berbincang-bincang itulah tiba-tiba seseorang datang dan menyapa Jiang Luoli. "Hai Nona Luoli, lama tak jumpa. Bukankah cuaca hari ini sangat cerah?" kata orang itu dengan antusias. Dia adalah Ye Xingyun. Jiang Luoli terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Setelah melihat siapa dia, Jiang Luoli bertanya, "Siapa kamu?" Melihat reaksi yang familiar itu, Ye Xingyun tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Aku Ye Xingyun, bukankah kita pernah bertemu sebelumnya?" seru Ye Xingyun. "Oh, ada yang bisa kubantu?"
Tanya Jiang Luoli dengan datar. Itu, begini, aku telah belajar Guqin belum lama ini. Bolehkah aku memainkannya untukmu, Nona Luoli? Tanya Ye Xingyun. Tidak mau, itu sangat merepotkan, jawab Jiang Luoli. Saat mereka sedang mengobrol satu sama lain, tiba-tiba keempat orang itu merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka semua terkejut. Orang-orang di sekitar juga merasakan perasaan yang sama. Saat itulah seseorang melangkah ke halaman istana. Dia sama sekali tidak menahan auranya dan berniat mengintimidasi semua orang. Orang ini adalah champion Markis Yang Pan dari dinasti Dewa Panwu. Dia saat ini memakai baju sirah berwarna hitam dengan sebuah helm di kepalanya. Melihat siapa yang datang, orang-orang di sekitar mulai bersorak. Mereka terkejut dengan aura Yang Pan itu. Yang Pan merasa senang dengan keterkejutan orang-orang di sekitarnya. Dia lalu melirik ke samping kiri dan mendengar orang-orang di sana memujinya. Yang Pan juga melirik ke samping kanan dan dia juga mendengar orang-orang di sana memuji dirinya. Hal itu membuat Yang Pan semakin senang. Yang Pan kemudian menyilangkan kedua lengannya di dada dengan cara yang arogan sambil bergumam. Bagus, aku memang yang terbaik. Dan sepertinya putra dewa keluarga Jun itu tidak berani datang. Sepertinya aku masih melebih-lebihkan bocah itu, pikir Yang Pan sembari tersenyum meremehkan. Saat dia sedang berpikir seperti itulah, Yang Pan mendengar sebuah suara dari sampingnya. Wow, dia seperti kumbang raksasa, seru orang itu yang adalah Jiang Luoli. Yang Pan langsung murka setelah mendengar seruan itu. Dia lalu menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang gadis muda yang sangat menawan. Yang Pan langsung tertarik. Dia menjilati bibirnya. Haha, bukankah dia permata dari keluarga Jiang? Dia memang sungguh luar biasa indahnya, layak untuk menjadi selirku, kata Yang Pan sambil menyeringai menjijikkan dan menatap Jiang Luoli. Jiang Luoli langsung merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat tatapan menjijikkan itu. Dia menjadi marah saat dirinya akan bertarung dengan orang yang menatapnya itu. Jiang Luoli langsung dihadang oleh Ye Xingyun. Jiang Luoli menjadi semakin marah saat melihat itu. Hei, apa maksudmu menghalangiku? Kau pikir aku tidak bisa mengatasinya? Minggir dari sini, seru Jiang Luoli dengan marah. Maafkan aku hanya... Ye Xingyun merasa gugup. Di sisi lain, Yang Pan yang melihat mereka berdua mengabaikannya langsung menjadi kesal. Hah? Apakah bocah itu mencoba pamer di depanku? Yang Pan mengangkat tangannya dan mengumpulkan ki miliknya. Kalau begitu, matilah. Setelah dia mengatakan itu, sebuah serangan berbentuk tombak langsung melesat ke arah Ye Xingyun. Ye Xingyun terkejut dengan serangan mendadak itu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan lihat di part berikutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya dan akhir kata, bye.